Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau bahas ini soal penalaran matematika UTBK tahun 2024 tentang lintasan jogging berbentuk angka 8. Pada gelanggang olahraga terdapat lintasan lari atau jalan atau jogging berbentuk angka 8 dan bertingkat, terdiri atas 5 lajur, yaitu lajur 1 sampai 5. Dalam satu putaran, atlet mulai dari garis A melintasi garis B, C, D, E, F, G, H dan kembali ke garis akhir atau finish. Lintasan AH berada di atas lintasan DE. Tiap lajur terdiri dari dua bagian lingkaran, yaitu ABCD dan FGH dengan radius R1 dan R2. Dan dua lintasan lurus, yaitu AH dan DE yang masing-masing panjangnya 200 per pi meter. Lingkaran dengan radius R1 berpusat di P1 dan lingkaran dengan radius R2 berpusat di P2. Jadi ini bentuknya lingkaran ke sini ya. Terus ini juga lingkaran tapi radiusnya beda ya nanti. Terus yang di sini lintasannya lurus, panjangnya masing-masing itu 200 per pi meter. Nah, untuk radiusnya setiap lajur itu ada tabelnya. Jadi misalnya lajur 1 nih, dia untuk yang ABCD sini ya, itu pakai radiusnya yang ini. Tapi untuk ketika dari EFGH, kalau ke FGH kan lajur 1 berarti di sini. Lebih besar gitu. Dia pakainya 120 per pi. Nah, pertanyaan yang pertama, panjang lintasan tiap lajur adalah, sebenarnya soal penalaran matematika atau soal PM, itu tuh penyelesaiannya nggak sebanyak atau nggak serumit PK. Cuman di sini masalahnya adalah gimana cara kita berpikirnya gitu kan. Yang susah itu menyelami nalar si pembuat soal. Yang ditanyakan panjang lintasan ya. Misalnya lajur 1 deh. Nanti kan jalannya dari A di sini ya, lajur 1, terus nanti dia ke B, terus ke C, terus ke D. Nah, ini kan katanya lintasannya lingkaran. Terus di sini tuh ada garis bantu nih. Garis bantu gini, lurus, terus dari B juga gini. Berarti untuk dari A sampai B, ini tuh pasti siku-siku kan. Jadi dia ini 1/4 lingkaran. Terus BC juga pasti 1/4 lingkaran. Terus CD ini juga 1/4 lingkaran. Terus lanjut ke DE gitu kan. Jadi lintasan yang pertama ini nanti AB, CD, terus ditambah sama DE. ABCD itu bentuknya 1/4 lingkaran ada 3, berarti 3/4 lingkaran gitu. Terus ditambah nanti yang garis DE itu kan lurus, tadi panjangnya 200 per pi gitu ya. Nah, lanjut ke EF, F juga pasti 1/4 lingkaran ini, terus FG, terus GH. Jadi habis itu nanti ditambah sama EFGH. EFGH juga 3/4 lingkaran, tapi yang pasti radiusnya beda ya. Terus nanti lanjut ditambah dari H ke A sini lurus ya. H ke A, AH lurus itu panjangnya tadi sama ya 200 per pi. Gini kan. Nah, ABCD 3/4 lingkaran, tapi 3/4 dikali keliling lingkaran, cuman dia pakainya jari-jari R1, jadi radius 1 nanti pakainya. Terus ditambah, mau ini dulu aja ya, 3/4 lingkaran, berarti dikali 2pi R2. Terus 200 per pi-nya ada 2, ditambah nanti 400 per pi. Ini kan 3/4 dikali 2pi sama ya, bisa dikeluarin gini, 3/4 dikali 2pi, terus dikali R1 ditambah R2, terus habis itu ditambah 400 per pi. Nah, kalau tiap lajur gini, apakah harus ngitungin satu-satu? Enggak juga, karena pakai salah satu aja juga udah mewakili, karena lintasannya pasti masing-masing lajur ini sama gitu. 80 ditambah 120 berapa? 200 ya, ini tambah ini 200 juga kan, jadi total dari ini tuh 200 per pi. Berarti kan gini ya, 3/4 dikali 2pi, terus ini dikali jumlahnya mereka kan, mereka berdua, sini berarti kan 200 per pi,
Nanti dikaliin dulu nih yang depan, terus baru habis itu ditambah 400 per P ini. Ini 2 sama-sama dibagi 2 ya, berarti sisanya 200 dibagi 2 itu 100. Nanti 100 dikali 3 berarti dia 300. Terus P-nya coret ya sini. Habis nih berarti tinggal 300-nya aja. Terus ditambah belakangnya 400 per P. Berarti jawabannya yang mana? Yang E ya. Nah, pertanyaan kedua. 5 pelari mulai berlari dari garis start yaitu A dan melintasi BCD bersama-sama. BCD dari A, BCD. Berarti hanya segini aja. Ini apa tadi? 3/4 lingkaran, ya kan? Perbandingan kecepatan pelari di lajur 1 dan lajur 3 adalah bersama-sama. Itu kan berarti di waktu yang bersamaan ya, hubungannya dengan waktu nih. Terus ada waktu, kecepatan. Gimana tuh? Ada rumus fisika ya, bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Iya nggak sih? Nah, kan waktunya sama nih. Ya udah nggak usah kita bandingin, berarti tinggal ngebandingin kecepatan sama jaraknya aja. Anggaplah berarti kecepatan 1 kalau mau dibandingin sama kecepatan 3, itu pasti nanti akan sama dengan jarak 1 banding jarak 3. Jarak itu ya panjang ABCD. ABCD itu panjangnya adalah setara dengan 3/4 keliling lingkaran. Berarti kan untuk jarak yang lajur 1 nanti pakainya ini ya, karena buat ABCD itu yang ini kan. Bandingin lajur 1 sama lajur 3, berarti 80 per Pi sama 100 per Pi. Jaraknya itu 3/4 lingkaran. 3/4 dikali 2πr kali 2pi kali R1 di sini. Terus di sini juga 3/4 kali 2pi kali R3. Nah, ini kan sama ya, boleh dicoret kan ya berarti. Jadi, perbandingan kecepatan lajur 1 banding kecepatan lajur 3 itu setara dengan perbandingan jari-jarinya. Bandingin aja ini, 80 per Pi sama 100 per Pi. Pi-nya sama. Ya udah, berarti jadinya apa? 80 per 100. Sama-sama dibagi 2 ya, berarti 4/5. Jadi kecepatannya adalah 4/5. Oke, soal berikutnya. Pada putaran pertama, 5 pelari mulai dari garis start melintasi BCD bersama-sama. Ketika pelari di lajur 3 melintasi garis E, pelari di lajur 5 ada di mana? Oke, mereka ya. Nah, mereka dari A ke B ke C ke D itu waktunya sama. Ini masih mirip dengan yang sebelumnya, berarti kan berkaitan dengan kecepatan gitu ya. Karena waktunya sama, padahal kan radiusnya beda. Oh ya udah, berarti kecepatannya beda nih. Jadi kita butuh perbandingan kecepatan. Kecepatan di lajur 3 banding kecepatan di lajur 5 tadi itu setara dengan radiusnya ya. Berarti radius 3 banding radius 5. Radius 3 itu 100 per Pi, berarti di sini karena masih di sebelah kiri ya. Dibandingin sama ini, berarti 100 banding 120. Tulis ini, 100 banding 120. Ini bisa dicoret dibagi 2, berarti 5 banding 6. Nah, kecepatannya ini ternyata 5 banding 6. Terus ketika dia jarak tracknya lurus begini, pasti kan akan beda tuh. Yang satu pasti entah lebih mundur kah atau lebih maju kah, karena kan kecepatannya beda gitu. Dia bilang di lajur 3 ternyata melintasi garis E dari D ke E. Karena kan sampai D udah sama-sama nih, ya udah kita acuannya berarti dari sini. Dari D ke E itu kan garis lurus. Berarti dia di sini 200 per Pi ya kan. Nah, yang di lajur 5
ini ada di mana? Kita tulis aja jadi X gitu ya. Berarti perbandingannya yang tadi tuh kita pakai untuk perbandingan di lintasan lurus. Jadi 5/6 ini perbandingan kecepatannya. Terus untuk jaraknya, karena kan sebenarnya yang dibandingin tuh jarak. Cuman karena sekarang lintasannya lurus, berarti jadi 200 per pi. Terus dibagi X. Ini kali silang ya. Berarti ini ke sini jadinya 5X sama dengan 1200 per pi. Nah, berarti X sama dengan 1200 dibagi 5. Berapa tuh? 240 per pi. Nah, yang di lajur 3 itu 200 per pi, karena baru sampai E kan. Yang di lajur 5 ternyata udah 240 per pi. Oh, berarti kan dia lebih cepat ya. Jadi apa? Ini udah ada 40 per pi meter di depannya, karena udah lebih jauh berarti. Jadi jawabannya yang E. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Anya dan Dina jogging bersama mulai dari garis start. Anya memilih lajur 1 dan Dina memilih lajur 4. Ketika Anya sudah menyelesaikan 5 putaran, Dina baru saja melintasi garis E. Perbandingan kecepatan Anya dan Dina yang mungkin adalah, jadi Anya memilih lajur 1 dan sudah menyelesaikan 5 putaran. Yang namanya 5 putaran, 1 putaran dulu deh. 1 putaran itu kan berarti dari A kembali lagi ke A gitu ya. Itu 1 putaran. Nah, Anya udah selesai. Jadi untuk Anya gini, ini dia menyelesaikan 5 putaran. Sementara Dinanya masih lari. Berarti kan Dina kemungkinan ketinggalan nih. Jadi pasti kecepatannya lebih kecil dong, ya kan? Nah, perbandingannya tuh berapa gitu. Kalau Dina baru saja melintasi garis E, segini ya, berarti kan dia sudah menyelesaikan, kemungkinan nih ya, dia sudah menyelesaikan 4,5 putaran. Jadi 4 putaran dari A kembali lagi ke A itu 4 kali gitu. Terus melalui B, jadi dari A ke B, terus B ke C, C ke D, terus D ke E nih. Nah, berarti kan sisanya itu masih ada ini untuk sampai ke posisinya si Anya gitu kan. Jadi kemungkinan Dina itu sudah menyelesaikan 4,5 putaran. Jadi yang Dinanya itu 4,5 putaran. Gitu ya udah. Nah, 5 putaran itu kan harusnya dihitung jaraknya pakai yang keliling 3/4 lingkaran gitu tadi. Tapi nggak masalah, ini dibandingin banyak putarannya pun juga nggak apa-apa. Jadi kecepatan Anya banding kecepatan Dina itu sama dengan 5 putaran banding 4,5 putaran. Terus kali 2 nih, berarti kan jadinya 10 banding 9. Harusnya ini. Berarti, tapi kan di sini nggak ada ya pilihannya. Nah, kita pilih kemungkinan terdekat, yaitu jawabannya berarti yang C. Karena kalau yang D sama E itu hampir nggak mungkin, soalnya ini terlalu ketinggalan banget gitu. Sedangkan Dinanya itu cuma setengah putaran lagi yang belum terselesaikan supaya sampai ke A-nya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.